Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko. Dengan studi kasus, Rumah Sakit Harapan Sehat mengalami peningkatan kejadian jatuh pasien dan keterlambatan pelaporan insiden medis di ruang rawat inap selama 3 bulan terakhir. Sebagian besar insiden tidak terdokumentasikan dengan baik dan belum ada sistem pelacakan risiko yang berjalan efektif. Manajemen rumah sakit meminta mutu dan keselamatan mutu untuk mengidentifikasi akar masalah, membuat sistem pelaporan risiko yang mudah diimplementasikan, serta menyusun laporan evaluasi risiko untuk disampaikan kepada direktur rumah sakit. Identifikasi risikonya, peningkatan kejadian pasien jatuh disebabkan oleh kurangnya asesmen rutin, edukasi, dan alat bantu serta rasio perawat yang tinggi. Dampaknya berupa cedera pasien, turunnya kepercayaan, dan potensi klaim hukum. Kemudian yang kedua, pelaporan insiden medis disebabkan oleh rendahnya pemahaman staf, prosedur rumit, dan kurangnya pengawasan. Dampaknya insiden berulang. Kemudian dampaknya insiden berulang, data hilang, dan respon keselamatan lambat. Ketiga, dokumen insiden tidak lengkap akibat tidak adanya standar, kurangnya pelatihan dan audit. Dampaknya analisis tidak akurat, data tidak valid, dan evaluasi mutu terhambat. Terakhir, tidak ada sistem pelacakan risiko karena kurangnya kebijakan sumber daya manusia dan teknologi. Dampak risiko tidak terdeteksi, insiden berulang, dan laporan mutu terhambat. Ini adalah pelaporan risikonya dari jenis risiko, lokasi, waktu penyebab, dampak, tindakan sementara, PAC, serta status tindak lanjutnya. Kemudian ini adalah pelacakan resikonya atau risk trackingnya. Ada jenis resiko, kategori resiko, tingkat resiko awal, tindakan mitigasi korektif, PAC, target waktu penyelesaian, standar tindak lanjut, serta keterangan atau monitoring. Selanjutnya ada pelaporan insiden, judulnya laporan insiden keselamatan pasien, kejadian pasien jatuh, tanggal terjadinya tanggal 2 Oktober 2025, lokasi ruang mawar unit rawat inap, dilaporkan oleh pegawai jaga malam yaitu Siti Nurse AMD keperawatan, pasiennya Nyonya An dengan usia 67 tahun, diagnosa stroke non-hemogorik. Pada tanggal 2 Oktober 2025 pada pukul 10:15 WIB, pasien Nyonya A ditemukan terjatuh di samping tempat tidurnya oleh perawat di jaga malam. Pasien mencoba ke kamar mandi sendiri tanpa meminta bantuan. Saat itu bel di bed rail tidak terpasang dan tidak ada bel pasien yang berfungsi di sisi tempat tidur tersebut. Setelah kejadian, perawat segera memberikan pertolongan pertama. Pemeriksaan menunjukkan memar ringan di lengan kanan, tidak ada luka berat, pasien diobservasi 24 jam dengan kondisi stabil. Kemudian ada alur pelaporan insiden dari flowchart-nya. Selanjutnya kita masuk ke analisis akar penyebab. Analisis penyebab awal, asesmen risiko jatuh tidak dilakukan secara rutin. Kedua, tidak ada alat bantu seperti bed rail dan bel pasien. Ketiga, rasio perawat pasien tinggi. Dampaknya cedera ringan pada pasien, potensi keluhan atau klaim keluarga, penurunan kepercayaan terhadap mutu pelayanan. Tindakan sementaranya memberikan pertolongan pertama, melakukan asesmen ulang risiko pada pasien jatuh lain di ruangan tersebut. Ketiga, melaporkan kejadian kepada ruangan dan tim keselamatan pasien. Dan terakhir, rencana tindak lanjut, revisi SOP asesmen risiko jatuh, pelatihan ulang terhadap perawat tentang pencegahan jatuh. Ketiga, pengadaan alat bantu keselamatan pasien seperti bed rail, alas anti-slip. Selanjutnya ada tindakan korektif dari MEN, asesmen ulang risiko jatuh dan edukasi keluarga oleh kepala ruang dan perawat, target selesai 7 hari. Metodenya penegasan pelaksanaan SOP asesmen risiko jatuh melalui briefing dan audit. Ketiga, mission, perbaikan bed rail, bel pasien, dan alat bantu jalan oleh Sarpras ditargetkan selesai dalam 14 hari. Kemudian environment, pembersihan area licin, pemasangan alas anti-slip, dan perbaikan pencahayaan oleh tim K3RS. Terakhir, money, pengajuan dana darurat untuk perbaikan alat keselamatan oleh staf keuangan dan manajemen, target dalam 1 bulan. Selanjutnya ada tindakan preventif, ada MEN, pelatihan pencegahan jatuh bagi seluruh perawat. Kedua, metode revisi dan sosialisasi SOP asesmen risiko jatuh dengan evaluasi. Ketiga, mission, program pemeliharaan rutin alat.
Lalu ada environment, survei rutin risiko lingkungan dan standar ruang aman pasien oleh tim K3RS. Kemudian money integrasi program keselamatan pasien dalam anggaran di tahun dan pelayanan target 31 Desember 2026. Output dan kesimpulannya yaitu tidak ada kejadian jatuh berulang, asesmen risikonya 100%, patuh alat bantu berfungsi optimal, lingkungan aman sesuai K3RS. Anggaran keselamatan menjadi prioritas dan budaya keselamatan meningkatkan seluruh di unit. Berdasarkan studi kasus di Rumah Sakit Harapan Sehat, kejadian pasien jatuh disebabkan oleh lemahnya budaya keselamatan, ketidakpatuhan SOP, kurangnya pelatihan dan sarana yang belum optimal. Diperlukan pelatihan, revisi SOP, perawatan alat rutin, serta anggaran berbasis risiko untuk meningkatkan mutu dan mencegah kejadian serupa.